warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizal Binardi. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Lepak, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2025-3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi teladan mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, berarti kabar hari ini sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi gimana? Untuk hari ini udah siap mengikuti pelajaran? Masih semangat untuk belajar? Nah, kalau masih semangat, kita akan melaksanakan tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita belajar menjadi semangat. Oke, tepuk semangat. Luar biasa berarti semangatnya. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu satu persatu di kelas ini. Nah, yang pertama Aldo. Hadir. Oke. Alifa. Hadir. Sebelum kita ke proses pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dulu sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Nah, sekarang Bapak mau semua berdiri. Oke, semua silakan duduk kembali. Sekarang Bapak minta sebelum kita ke pembelajaran, silakan ketua kelas siapkan teman-teman, pimpin teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan doa, di mana fungsi kita berdoa yaitu semoga pada hari ini kita diberikan kemudahan dalam memahami semua pembelajaran pada hari ini. Jadi itu fungsi kita berdoa tadi.
kita meminta kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam belajar. Oke, sebelum ke materi, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Sebelum materi yang kita sekarang ini, kita kemarin belajar materi apa? Ya. Sebelum itu kita belajar apa? Sebelum maksudnya? Ya, Al-Quran surah Al-Hujurat. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan materi tentang teladan mulia Asmaul Husna. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Harus kita pelajari. Pertama, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu artinya? Ya, Alfa, apa Alfa? 5 nama Allah yang indah dan baik. Ya, berarti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Selanjutnya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Devi, silakan berdiri. Ada berapa Devi jumlahnya? Jadi, ya, Sarif. Ya, kasih tepuk tangan Sarif. Jadi, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, sekarang kita akan memahami tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Nah, yang pertama, kita harus bisa menjelaskan apa nama-nama Allah yang kelima tadi beserta artinya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa meneladaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti kita akan membuat sebuah kaligrafi terkait dengan nama-nama Allah yang indah dan baik tersebut. Nah, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran tentang teladan mulia Asmaul Husna. Silakan simak secara baik-baik materi ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar itu, yaitu materi PAI kelas 4 bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maharaja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya,
Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan demikian materi hari ini. Kita lanjutkan di subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang pelajaran mulia Asmaul Husna. Jadi, tadi sudah dapat kita simpulkan ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 4 ini. Nah, tugas kalian sekarang adalah berarti masing-masing kelompok akan menyebutkan dan mengartikan kelima Asmaul Husna tersebut dan bagaimana cara meneladaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Nah, ini kelompok pertama nanti akan membahas tentang Al-Malik. Nanti kelompok ini silakan bahas sama teman-temannya apa itu Al-Malik artinya, bagaimana cara meneladaninya. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas tentang Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz dan artinya beserta bagaimana cara meneladaninya. Kemudian kelompok ketiga, kelompok yang ini akan membahas tentang apa? Al-Qudus. Cari apa itu Al-Qudus, artinya apa, kemudian bagaimana cara meneladaninya. Kemudian kelompok yang keempat, mereka akan membahas tentang As-Salam. Cari apa itu As-Salam dan bagaimana cara meneladaninya. Ya, pahami nanti sama teman-teman kelompoknya. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok 5, mereka akan membahas tentang Al-Mu'min. Ya, cari apa itu Al-Mu'min, ya, kerjasama kelompok, kemudian bagaimana cara meneladaninya. Dimulai dari sekarang. Silakan boleh kerjasama kelompok. Nanti bagaimana cara meneladaninya, ya, itulah. Nah, oke, cukup waktunya. Sekarang Bapak minta masing-masing perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk berdiskusi berkaitan dengan materi-materi yang sudah mereka pelajari tadi. Nah, sekarang silakan kalian rembuk. Ya, bagaimana mulai dari yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Silakan, biar semua paham dengan kelima Asmaul Husna tersebut. Oke, silakan masing-masing tim ahli ke tempat kelompoknya masing-masing. Jadi tadi tim ahli dari masing-masing kelompok sudah berdiskusi bagaimana berkaitan dengan nama-nama Allah yang mereka pelajari tadi. Nah, tugasnya sekarang dari tim ahli dari masing-masing kelompok, silakan kamu berdiskusi kembali, ajarkan teman-teman apa-apa yang sudah kalian diskusikan sama-sama tim ahli tadi dengan masing-masing kelompok. Ya, jadi semua harus bisa memahami kelima Asmaul Husna tersebut. Nah, silakan mulai dari sekarang masing-masing kelompok
silakan pelajari kelima asmaul husna tadi. Sekarang Bapak akan menyampaikan kelima materi tersebut mulai dari Al-Aziz. Jangan sampai nanti kalian salah pemahaman, salah pasang arti, ya. Jangan sampai nanti kalau Al-Malik artinya nanti Maha Suci kan. Jangan sampai keliru seperti itu. Jadi Bapak akan menekankan ataupun menjelaskan sedikit berkaitan dengan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari ini. Mulai dari yang pertama apa? Al-Malik, yang artinya Allah Maha Raja. Bagaimana cara meneladaninya? Kemudian yang kedua yaitu Al-Aziz, yang artinya apa? Allah Maha Mulia atau Allah Maha Perkasa. Bagaimana cara meneladaninya? Ya, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, kan? Nah, sekarang Bapak akan mengetes satu persatu di antara kalian. Siapa yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Yang pertama soalnya adalah, ada yang tahu apa arti Al-Malik? Sisi apa? Maharaja. Kasih tepuk tangan. Kemudian selanjutnya, ada yang tahu apa arti Al-Aziz? Allah Maha Perkasa. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Ya, Alifah, boleh berdiri. Apa yang ingin ditanyakan, Alifah? Bagaimana cara meneladani Al-Aziz, ya, di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan dari teman kita tadi, Alifah, dia menanyakan bagaimana cara meneladani Al-Aziz di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Ya, apa, Farid? Oke, kasih tepuk tangan untuk luar biasa. Jadi di mana Alifah sudah bisa dipahami? Ya. Nah, jadi setelah kita tadi memahami kelima Asmaul Husna. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan menyanyikan 5 Asmaul Husna. Oke, anak-anak semua silakan berdiri. Adalah Bapak akan
tugas untuk mengetes kemampuan masing-masing individu, apakah mereka sudah bisa memahami materi-materi ini. Nah, tugasnya tulis nama kalian dulu, kelasnya, kemudian kalian pasangkan pasangan yang cocok bagi masing-masing kelima Asmaul Husna tersebut. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Ya, itu terpisah. Asma itu apa? Husna itu apa? Ya. Gimana? Udah selesai semua? Nah, Bapak minta kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok ambil punya teman. Sekarang kumpulkan. Gimana? Bisa nggak? Nah, jadi setelah kalian mengerjakan tugas secara individu seperti ini, Bapak lihat kelihatannya semua sudah memahami arti dari kelima Asmaul Husna tersebut. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok, yaitu masing-masing kelompok akan membuat sebuah kaligrafi, yaitu kaligrafi dari kelima Asmaul Husna. Oke, nanti Bapak akan menentukan masing-masing kelompok akan membuat sebuah kaligrafi apa. Oke, silakan dikerjakan secara kelompok dan bersama-sama. Ingat, penilaian Bapak adalah bagaimana kekompakan kalian dan bagaimana cara kalian bekerja sama membuat sebuah kaligrafi.
silakan kumpulkan ke depan perwakilannya. Silakan dilakukan. Nah, sekarang habis semua sudah mengumpulkan berkaitan dengan kelima kaligrafi ini. Bapak lihat sangat menarik sekali, kalian membuatnya sangat luar biasa sekali. Jadi setelah kita melakukan ataupun membuat sebuah kaligrafi, nah jadi tibalah nanti kita di akhir pembelajaran di mana yang dapat kita simpulkan dari materi teladan mulia Husna ini adalah yang pertama, kita dapat memahami Asmaul Husna, membuat kita semakin cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua yang dapat kita simpulkan adalah meneladani sifatnya, membuat kita menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia. Jadi itu, dan pesan yang kita dapat setelah kita mempelajari materi teladan mulia Asmaul Husna ini adalah supaya kita beramal, ya, mengamalkan kelima sifat-sifat ataupun nama-nama Allah tersebut. Nah, jadi, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian di rumah, Bapak minta nanti kalian mencarikan Al-Quran surah apa yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Jadi itu yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, selanjutnya yaitu karena materi ini kita sudah selesai, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang berakhlak 5 Asmaul Husna. Oke, jadi hanya itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, sekarang kita berdoa. Silakan ketua kelas siapkan, pimpin teman-teman kita berdoa. Setelah kita selesai. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Jadi dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.